Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Denny dan Rio bisa sukses dan mengibarkan merah putih di ajang ini. Dan ini bukan sangat. Jadinya kalau kita tanya tentang keterlibatan, lebih terlibat dia daripada saya terus terang sekarang di One Pride. Kita udah ini ada tahun ke-8 ya, tahun ke-9 ya One Pride. Ya, kita melihat banyak sekali udah ada kemajuannya One Pride. Ya, dari yang sebelumnya MA baru diperkenalkan dengan ada Kobi dengan pelatihan dan lain-lain, dengan melakukan suatu event-event yang berkesinambungan, itu kan semakin banyak fighter semakin bagus. Kita melihat sudah masuk ke UFC ada dari One Pride. Nah, tapi saya berpikir juga, saya nggak puas kalau misalkan kurang cepat untuk growth lagi. Nah, oleh sebab itu saya mikir ini perlu orang yang bisa memikir out of the box. Karena ketika kita mau hasil yang berbeda dengan cara yang sama, tentu pasti akan susah. Nah, untuk si Bunia sendiri, saya masukkan dia sebagai COO di holdingnya, di One Pride dan juga di holdingnya. Di holding daripada One Pride. Apa yang dilakukan, dia memberikan suatu sentuhan-sentuhan tidak hanya warna untuk setnya, sehingga ambience, dan itu akan fighter itu juga akan ada tema-temanya, ya, di mana itu merupakan suatu kemampuan daripada Bunia. Saya lihat itu sangat baik. Mudah-mudahan bisa dapat diterima, dan mudah-mudahan tujuannya makin banyak orang menyukai olahraga MMA ini, bahwa kalau misalkan datang ke arenanya itu bukanlah yang menyeramkan, ya, tetapi sesuatu yang fun, bisa ajak ke teman-teman, fun untuk menonton dengan ambience yang sangat bagus. Iya betul, dia setiap kali ada One Pride itu selalu minta diajak, tapi kan sebenarnya peraturannya dari pemerintah itu masih underage, belum boleh ikut, apalagi karena itu juga tayang di TV terestrial, TV tidak berbayar. Jadinya ya kita nggak berani untuk ngajak mereka. Jadi mereka kalau misalkan mau ikut di belakang layar aja ya, untuk ikut ya. Tapi ya mudah-mudahan ya mereka bisa menjaga diri anak-anak ya, untuk dengan suka dengan MMA. Lumayan juga, siapa tahu kalau mereka bisa mau masuk One Pride ya kita adu aja biar lebih kayak tambah menjadi cowok sejati. Tapi boleh Pak nih kalau anak-anak pengen menseriusi Enggak. ini. Enggak. Boleh aja. Boleh aja. Yang tapi kalau misalkan di antara 3 anak saya sih, kalau misalkan disuruh nerusin ini, yang paling sangar Mikaela. Walaupun perempuan satu-satunya Pak. Oh, perempuan satu ya enggak. Sangar dia nggak bisa jadi pemenang. Kayak mamanya juga nggak sih? Lebih jauh lebih sangar Mikaela. Jadi dia, tapi dia sangat dewasa sih, aku sukanya. Sangat dewasa dan dia ngertiin, tapi ya galak. Tapi cantik kok sayang. Kan dia berarti di sini posisinya sebagai apa nih? Di sini COO juga, dia turun langsung. Habis itu kita tahu kan dia kan emang lama di entertainment, dan kita mengetahui bahwa ketika digabungkan menjadi sportainment, gimana pun caranya, dimana saya sendiri belum menemukan formulanya, harus coba-coba terus kan. Tapi kalau kita tidak mencoba udah pasti nggak bisa. Nah ini makanya dengan ada dia di awal-awal usulannya adalah ya, kalau yang tadinya kita ngerasa membuatnya itu ya selama 8 tahun udah ada pakap-pakap ya, usaha-usaha ini di awal kelihatan ini lo gila ya, lo buat apa? Kita kan sebenarnya pengen nunjukin fight aja. Nah, tapi dia tidak berpikir demikian, karena kita pengen orang datang menyukai, tidak hanya nonton pukul-pukulannya, tapi semakin mengenal. Ketika orang mengenal, lebih gampang untuk jatuh cinta dengan olahraga ini. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa, dan masukan dari teman-teman semua, support dari teman-teman semua, tetap kami tunggu ya, saran kritik membangun kami tunggu untuk kebaikan untuk MMA Indonesia. Iya, kalau saya
Saya sayang terus terang apa biasanya kan paling dekat dengan yang perempuan itu bapaknya. Tapi saya paling dekat karena dia tahu dia bisa marahin saya kapan aja. Ya, padahal saya ketum Kobe nggak innocent banget kelihatannya kan. Iya, tapi dia bisa marah lebih menakutkan sehingga ketum suka takut. Ketum suka takut. Tapi ya she's an angel for me, walaupun galak, tapi dia lebih dekat dengan ibunya. Ya bisa sharing segala. Kenapa? Soalnya ketika dia mencoba sharing ke saya terutama umur 12 tahun loh. Umur 12 tahun mencoba sharing, tapi sharing ada berkaitan dengan lawan jenis. Ya berbicara tentang pacar itu, ya bilang stop, ngomongnya ke mama aja. Ya ada sedikit perasaan jealous. Itu yang saya apresiasikan juga dengan Nia, karena kan nggak tahu kenapa saya ini bukan dari bentuk badan saya ABRI tapi hati Hello Kitty. Sehingga jadi kalau misalkan anak ya walaupun salah ngerengek dikit gitu luluh hatinya. Tapi kalau ibunya lebih ya yang benar kan ajaran ini benar, ini salah dan dilakukan sebagaimana mestinya sebagai orang tua. Jadi ya she's a better parent. Dan kalau anak zaman sekarang itu kalau kita mau memberikan saran, jangan melarang, kita harus tahu kenapa kita melarang. Jadi ya pernah coba juga yang dulu tuh saya sering banget gini, jangan main-main maghrib, kenapa banyak setan. Nah ini saya kayak gitu ditantang, mana setannya gitu. Itu juga nggak bisa ya datengin setan ya kan. Tapi ya harus logis ya rada susah juga karena logisnya mereka juga kadang lebih logik dari kita mikir, iya jadi kenapa gue larang ya gitu.